Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hening Prisatmoko. Di sini saya adalah mahasiswa semester 7 dari prodi Geografi yang berasal dari Universitas Tidar, yang kebetulan saya sedang menempuh magang di sekolah ini, yaitu SMA 1 Magelang. Nah, kebetulan juga saya juga mewakili teman-teman dari Universitas Tidar untuk mengisi acara masa orientasi siswa. Nah, di sini saya akan membawakan materi berupa ya mungkin materi-materi yang banyak teman-teman dengar nih. Nah, yaitu kiat sukses peraih impian dan cita-cita. Nah, dari semua yang ada di sini pasti punya dong yang namanya cita-cita atau impian. Nah, sebelum itu kita kita lihat dulu nih, atau mungkin flashback ke kembali, ada yang pernah lihat yang namanya film Laskar Pelangi, yaitu film yang berasal dari novel yang kemudian dijadikan film. Nah, Laskar Pelangi ini menceritakan tentang 10 anak yang bersekolah di sekolah dasar yang fasilitasnya itu bener-bener jauh dari kata layak. Nah, dari film ini juga kita diajarkan untuk tetap semangat bersekolah, apapun fasilitasnya, apapun kondisi yang terjadi di sekolah tersebut, itu bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan, tapi bersemangat sekolah itu merupakan dari diri kita sendiri. Nah, nah, teman-teman di sini, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, pasti ada dong impian atau cita-cita yang ada di benak diri teman-teman di sini nih. Nah, kemudian apapun cita-cita teman-teman, sebesar apapun impian teman-teman, itu benar-benar harus jadikan patokan teman-teman untuk terus belajar, terus bersemangat kayak gitu. Terus nah, impian dan cita-cita teman-teman itu pasti akan buat hidup teman-teman itu lebih semangat, lebih berambisi, lebih ya nggak hanya sekedar hidup gitu loh. Tentu teman-teman di sini kan pasti pengen dong yang namanya mimpi nanti punya mimpi atau nanti punya ingin masa depan yang baik. Nah, yakinlah teman-teman pasti bisa. Nah, impian atau cita-cita kan itu berdekatan banget tuh yang namanya profesi. Nah, sebesar apapun profesi teman-teman, mau itu menjadi dokter, tentara, presiden, bahkan DPR. Nah, tetap harus diperjuangin karena semua orang memiliki potensi yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, maka dari itu hidup kita lebih berwarna kalau kita mempunyai mimpi dan cita-cita, bahkan sampai profesi yang kalian inginkan, teman-teman. Nah, sebelum itu hal yang pertama untuk menggapai cita-cita teman-teman, yaitu yang pertama, hormati orang tua. Kenapa menghormati orang tua? Karena doa orang tua itu benar-benar sangat manjur nih, teman-teman. Karena orang tua kita itu selalu ada, selalu berusaha lah untuk mengisi kehidupan teman-teman kayak gitu, teman. Nah, yang kedua, di sini saya juga akan menjabarkan 3 tipe manusia menurut Paul G. Stoll, yaitu seorang konsultan yang
sangat terkenal di dunia yang ya tentang kepemimpinan atau bekerja atau apapun lah ya. Nah, apa aja sih tiga tipe manusia ini? Yang pertama itu quitters itu oh ya, menurut Paul J. Stolz, dia itu menggambarkan tiga tipe manusia itu seperti kita mendaki gunung. Nah, untuk yang pertama quitters itu yaitu orang yang gampang menyerah. Nah, ketika di pendakian orang tersebut itu cuma hanya sampai bawah atau mungkin baru berangkat dari rumah ke apa namanya base camp atau ya tempat-tempat pendaftaran. Ketika dia udah hampir mau berjalan, dia itu cuma di situ aja itu loh, dia itu nggak jadi naik. Nah itu. Yang kedua itu campers itu orang yang ngelakuin apa-apanya itu hanya setengah-setengah nih teman-teman. Kayak misal ketika di pendakian dia dari base camp terus naik ke gunung itu dia hanya sampai ke tengah-tengah aja loh, tengah-tengah gunung. Mungkin kalau misal ada di suatu gunung ada 4 sampai 5 pos, dia itu hanya sampai pos 2 atau pos 3 gitu. Nah, yang terakhir itu climbers. Climbers ini benar-benar orang yang percaya diri, orang yang berambisi. Nah, dari climbers ini orang yang benar-benar ketika di pendakian dia dari base camp terus melewati pos-pos sampai benar-benar puncak gunung. Nah, gitu teman-teman. Jadi menurut teman-teman ini tipe yang mana sih? Entah itu quitters atau campers atau climbers. Nah, yang ketiga kalau nggak salah, yang ketiga itu disiplin diri. Nah, disiplin dalam sesuatu hal, disiplin belajar, disiplin untuk menaati peraturan di sekolah atau peraturan di rumah. Nah, kenapa disiplin itu bisa salah satu faktor untuk mencapai cita-cita teman-teman? Dengan disiplin kita itu bisa mengatur waktu, mengatur kehidupan kita itu untuk menuju lebih baik agar nantinya ketika kita dewasa kita bisa menggapai cita-cita teman-teman dengan baik gitu. Jadi tidak asal-asalan gitu loh teman-teman. Yang keempat, nah untuk yang keempat ini giat belajar. Giat belajar pasti teman-teman udah tahu dong yang ini. Giat belajar menjadikan kita orang yang memiliki pengetahuan. Dengan ilmu yang kita miliki kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain teman-teman. Nah belajar itu nggak hanya sekedar hal-hal yang baik atau hal positif. Hal buruk juga kita merupakan cara kita belajar. Contohnya itu hal buruk yang bisa kita pelajari itu mencopet. Nah, kenapa mencopet? Karena mencopet itu dari angkot terus diam-diam kita mengambil dompet orang lain. Nah, ini jangan dicontoh ya, tapi ketika kita bisa mencopet, misalnya kita belajar dari seorang pencopet yang sangat handal. Nah, dari situ kita bisa tahu nih bagaimana cara kita menghindari copet, bagaimana kita menolong orang lain dari copet, seperti itu teman-teman. Nah, yang kelima ini nggak apa ya namanya, nggak harus atau mungkin ini tuh udah wajib buat teman-teman. Kalau semisal menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati teman-teman kalian itu salah satu faktor untuk mencapai cita-cita teman-teman. Nah, contoh misal ketika kita menghormati guru kita nih teman-teman. Nah, misal ya kita udah belajar, kita udah selesai pendidikan kita. Nah, ketika kita mampu menghargai guru kita itu bisa dibantu loh oleh guru kita. Karena kita dulu di waktu sekolah itu orang yang sangat bisa menghargai gitu. Nah, yang ke-6 kalau nggak salah ini
bersahabat dengan orang yang baik. Nah, kenapa kita harus bersahabat dengan orang baik, atau kita harus mencari lingkungan kita yang sesuai ya. Jadi gini teman-teman, kenapa kita harus mencari lingkungan yang baik? Karena lingkungan yang baik itu menentukan kita nanti ke depannya. Semisal seperti ini, ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang giat belajar, yang disiplin, yang mempunyai ambisi yang kuat untuk menggapai prestasi, saya juga pasti akan mendapatkan manfaat tersebut, kayak menggapai prestasi yang lebih tinggi, terus kemudian saya lebih berambisi seperti lingkungan saya. Nah, berbeda ketika saya memiliki lingkungan yang mungkin yang pemabok, yang senang tawuran atau melakukan hal yang buruk lah teman-teman. Nah, pasti juga saya akan terbawa perilaku yang kurang baik juga nih teman-teman. Nah, dari yang berarti yang ketujuh ya teman-teman. Yang ketujuh itu mungkin setelah kita melakukan itu semua, kita udah melakukan hal yang terbaik di dunia ini, kita tidak boleh lupa yang namanya berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu yang menciptakan semuanya teman-teman. Maaf ya, bukan ceramah nih teman-teman. Karena Tuhan itu yang telah menciptakan skenario rancangan hidup kita, bahwa kita bisa menggapai cita-cita kalau kita sudah berusaha atau melewati rintangan-rintangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita loh teman-teman. Yang kemudian yang ke-8 berarti ini yang terakhir, itu jauhi hal-hal yang benar-benar teman-teman hal-hal buruk lah, seperti kayak yang tadi yang poin bersahabat dengan, atau kita harus menemukan lingkungan yang baik itu dengan menjauhi hal-hal buruk seperti kayak narkoba, mabok-mabokan atau tawuran. Kita itu benar-benar punya masa muda yang bisa kita manfaatkan dengan baik loh teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya materi dari saya. Saya juga di sini sama-sama belajar ya, magang di SMA Negeri 1 Magelang, yang benar-benar menurut saya adalah sekolah favorit di Kota Magelang, di Kabupaten Magelang. Nah, mungkin itu saja sih pesan-pesan yang dapat saya berikan ke teman-teman semua. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.